mata kuliah ini ya. Jadi ada kebetulan ada keponakan saya yang membantu video di organisasi di cafe. Kemudian nanti ada 3 kelompok yang di video, yang lainnya tetap presentasi ya, tapi ada 3 kelompok yang masuk dalam video. Nanti tahu siapa ya, yang pertama, kedua, ketiga siapa yang ready. Nah habis itu saya kasih komentar ya. Nah setelah itu kita lanjut lagi ya. Oke, bentar ya. Yang terakhir ya, yaitu namanya tes your prototype, yaitu tahap yang paling akhir dari yang namanya design thinking ya. Yang pertama masih ingat ya, advertise. Yang kedua, ada yang ingat? Yang kedua apa? Ideate. Yang kedua define. Yang ketiga ideate. Yang keempat prototype. Yang kelima tes ya. Nah, kenapa kita perlu tes? Karena butuh masukan-masukan dari berbagai macam orang ya. Nah, kebetulan kita tidak punya kesempatan untuk bahasan atau pilot test dan sebagainya. Jadi ya gunakanlah presentasi ini sebagai bagian dari tes ya. Nah, di PPT sudah di Google Docs sudah saya masukkan ya beberapa catatan tentang tes your pasar atau your market ya. Nah, ada poin yang sangat penting ketika kita ngomong masalah design thinking. Itu bukan satu perjalanan lurus ya, yang dari tahap 1 selesai pindah tahap 2, tahap 2 selesai pindah tahap 3, tahap 3 selesai pindah tahap 4, bukan begitu ya. Jadi ketika kita ngomong masalah design thinking, nanti dari hasil tes kalian itu menemukan ada apa ya, kemudian mana yang harus diperbaiki. Mungkin kita harus turun lapangan lagi ya, mungkin kita turun lapangan lagi melihat ada masalah apa di sana. Atau dari habis turun lapangan itu, ternyata yang kita lihat itu ternyata salah atau kurang tepat, atau sebenarnya itu bukan masalah sebenarnya, ya itu bisa terjadi. Atau kita pindah, ternyata desain kita ini nggak cocok ya. Coba kita definisikan ulang lagi, apa sih permasalahan yang mau kita tembak, ya? Atau ide kita kurang tepat, jadi kita revisi ide kita. Atau kita memperbaiki prototipe. Jadi perjalanan maju mundur ini adalah perjalanan yang lumrah ya, ketika kita memakai design thinking sampai kita menemukan produk yang paling pas sebelum kita luncurkan ke pasar ya. Nah, ada beberapa panduan yang harus kalian perhatikan ya ketika kita melakukan design thinking. Ini di Google Docs sudah saya berikan juga beberapa panduannya yang ada 5 ya. Yang pertama itu show, don't tell. Jadi ketika kita punya satu produk dan produk ini kita mau coba tes pasarkan, kita tunjukkan, kemudian kasih mereka masukan ya, tanpa kita harus ngomong ini loh keunggulan saya, ini loh kebaikan saya. Nggak perlu ya. Kemudian yang kedua, ask participants to talk through their experience. Jadi biarlah mereka ngasih pendapat dari pengalaman mereka ya. Bisa warnanya nggak cocok, kebesaran, kekecilan, rasanya kurang manis, rasanya kurang asin, apapun ya. Kemudian observe your participants. Ini paling penting ketika mereka ngomong, perhatikan body language-nya. Jujur apa enggak, benar apa enggak ya. Kemudian follow up questions. Jadi kalau kalian merasa ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan, di follow up ya, tanya gali lebih dalam lagi, kemudian untuk mendapatkan jawaban yang lebih sempurna ya. Kemudian negative feedback is your way to learn and improve. Mending dikasih kritik daripada orang bagus gitu ya, tapi nanti ketika barang itu jadi dijual di pasar nggak laku misalnya ya. Jadi mending dikasih dari awal udah diberitahu, barangmu ini kurang bagus loh, barangmu ini jelek loh ya. Memang sakit ya ketika diberitahu barangmu itu jelek, tapi jeleknya kenapa? Nah dari situ ada perbaikan-perbaikan yang bisa kalian lakukan ya. Jadi ada 5
yang perlu kalian perhatikan ya ketika kalian melakukan tes pasar. Oke? Nah, ini yang saya akan tunjukkan ya. Ketika kamu melakukan tes pasar, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Barang kita itu desirability-nya itu gimana? Kira-kira orang-orang itu desire itu ada perasaan mau memiliki apa enggak? Jadi ada niat beli apa enggak? Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, viability. Viability itu kalau ini itu berkaitan dengan bisnis kita. Kalau itu dijalankan, kira-kira datangkan profit enggak? Ya, datangkan profit enggak? Ya, saya mau jual tas yang harganya 150 juta, tapi nggak punya merek. Kira-kira dia mau beli apa enggak? Ya, nah itu jadi pertimbangan viability namanya ya. Kemudian yang ketiga adalah visibility. Visibility ini masalah teknis. Ya, mampu nggak kita menjalankan atau mampu nggak kita membuat barang itu ya. Jadi 3 hal ini perlu kalian perhatikan ketika kalian nanti akan membuat satu barang sebelum dijual ke pasar ya. Oke, ini kira-kira materi tentang test your product ya, test your prototype. Nah, hari ini saya mau lihat ya kira-kira prototype yang sudah kalian desain itu seperti apa. Siapa yang mau jadi kelompok pertama untuk berkorban? Ada? Ada nggak yang menjadi kelompok pertama? Oke. Kesempatan ini ya, kelompok pertama akan mempresentasikan prototipe dari produk mereka, dan kebetulan mereka membawa poster dan segalanya. Oke, waktu saya persilakan. Terima kasih Mbak Joyo. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Joyo. Perkenalkan, nama saya Stefani Delisia, mewakili kelompok 7 yang beranggotakan Shelina Ciandi, Ciandi Indonesia. Saya Stefani Delisia, Stella Ivani, dan ada Arlene Gracia. Kami akan mempresentasikan bisnis kami Lifty bernama Lanfi. Dari beberapa kali wawancara dan juga riset yang kami lakukan di internet, kami menemukan beberapa problem. Ada 3 problem utama yang kami temukan. Problem pertama adalah cuaca panas dan juga rasa haus. Seperti yang kita tahu bersama, di Surabaya ini akhir-akhir ini cuacanya tambah panas, dan kita ini kayaknya pengen sesuatu yang dingin-dingin yang bisa kita bawa dan kita konsumsi dalam satu genggaman aja. Selanjutnya ada tingkat konsumeritas gula. Nah, di Indonesia ini terutama kan lagi banyak banget minuman-minuman kekinian yang manis-manis tapi lagi viral. Dan kebanyakan konsumennya itu adalah anak-anak muda seperti kita. Tidak jarang juga kita menemukan kasus diabetes yang meningkat di tengah anak muda ini. Selanjutnya yang terakhir, kita juga tahu bahwa di Indonesia ini akhir-akhir ini lagi banyak kopi-kopi viral, itu americano, latte, atau apapun itu. Namun sayangnya kopi itu tidak bisa dikonsumsi begitu saja dengan banyak orang karena tingkat asamnya yang tinggi sehingga membuat asam lambung. Maka dari itu kami memutuskan untuk membuat produk kami, Lanfi. Lanfi adalah teh herbal yang terbuat dari daun kopi yang bersifat low waste. Dengan bahan utama menggunakan daun kopi yang memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh, salah satunya untuk mencegah asam lambung. Tidak seperti biji kopi yang memiliki tingkat asam tinggi, daun kopi ini cenderung punya asam yang lebih rendah dan lebih menekan adanya asam lambung. Tidak hanya itu saja, kami juga menginovasikan kemasan yang berbentuk pocket atau bisa masuk ke dalam kantong, jadi tidak gampang tumpah seperti itu. Ya, bisa dipraktekkan? Yes, seperti itu. Nah, tapi tenang aja, kita juga punya rasa-rasa yang menarik. Jadi minuman herbal itu nggak harus rasanya pahit ya. Nah, kita ada 3 varian. Yang pertama ada lemon rose atau citrus blue. Yang kedua ada ruby charm, yaitu adalah sirup leci dan juga strawberry. Yang ketiga adalah emerald bliss dengan rasa leci dan juga mint. Tapi teman-teman tetap tenang, karena kalau misalnya kopi itu kan biasanya ada yang suka karena ada aftertaste pahitnya. Kita juga tetap mengadakan aftertaste tersebut di minuman kita. Kenapa teman-teman harus memilih Lanfi di antara minuman yang lain? Yang pertama adalah karena Lanfi itu memiliki manfaat, yaitu mencegah asam lambung, mengurangi produksi asam lambung berlebih, berkat sifat antiinflamasi dan antioksidan. Kedua, ada menjaga daya tahan tubuh dengan cara mengandung antioksidan alami dari daun kopi seperti
seperti mamiferin dan polifenol yang berfungsi melawan radikal bebas serta mendukung sistem imun. Ketiga, mengontrol tekanan darah. Adanya efek diuretik atau vasodilator ringan dengan kandungan kaliumnya. Selain itu, Lanvi juga kemasannya sangat ringkas untuk dibawa dan dengan rasa yang menarik. Terakhir dari kita, stay healthy, sip Lanvi. Thank you. Terima kasih atas presentasinya. Satu hal yang menarik ya. Tadi itu menjawab apa tadi permasalahannya yang dihadapi? Jadi kami ada permasalahan yang kami hadapi. Yang pertama adanya cuaca yang sangat panas dan juga rasa haus, lalu tingkat konsumeritas gula dan juga permasalahan asam lambung. Oke, ini berarti bisa diminum kondisinya begini atau dingin gimana? Lebih enak dingin ya. Berarti itu bisa ditaruh di kulkas ya. Oke, nah kita melihat ya dari temuan lapangan mereka, kemudian empathize ya, kemudian idea, define idea, kemudian muncullah ini ya. Oke, kita kasih applause. Kita masuk ke terima kasih atas presentasinya ya. Kelompok yang kedua mewakili dari mahasiswa manajemen dari program keuangan. Oke, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Joyo atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Cynthia, Helena, Giselle, Laura, dan Janet. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai prototipe dari produk kami. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih produk yang ingin kami buat, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu masalah apa sih yang sudah kami temukan dari hasil observasi kami, di mana kemarin kan kita sudah melakukan kunjungan di pasar tradisional dan juga ada pasar modern. Nah, dari masalah-masalah ini kami ingin membuat suatu produk yang bisa menjawab masalah-masalah yang ada di pasar-pasar tersebut. Jadi dari hasil observasi kami menemukan bahwa hampir semua pedagang di pasar itu menggunakan kantong plastik yang sekali pakai, di mana pastinya ini kan bisa memberikan dampak untuk lingkungan menjadi lebih kotor. Lalu selain itu dari sensingnya sendiri, pedagang itu merasa mereka itu praktis dengan adanya plastik ini, tetapi ya mereka itu sudah tahu sebenarnya bahwa plastik itu tidak ramah untuk lingkungan. Lalu juga beberapa pelanggan itu sadar akan ini, namun mereka itu tidak mau repot dan maunya itu hal yang praktis. Oleh karena itu dari sesi yang telah kami lakukan kemarin, kita tuh menemukan bahwa ada kesadaran yang bertumbuh kepada lingkungan, tapi belum ada solusi yang bisa menggantikan plastik itu sendiri. Jadi mereka sudah sadar tapi belum menemukan solusi apa sih yang praktis. Lalu selain itu juga pelanggan sebenarnya sudah mau berubah asalkan mereka itu tidak direpotkan dan mau yang simple. Selanjutnya seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya dari hasil wawancara, kami menemukan beberapa alasan mengapa ada masih tetap memakai kantong plastik. Jadi yang pertama itu ada murah dan tersedia langsung dari para pembeli. Terus belum memiliki kantong alternatif yang praktis dan juga belum terbiasa untuk membawa kantong tas alternatif yang praktis itu sendiri. Lalu kalau dilihat dari POV para pembelinya sendiri, nah banyak kejadian itu banyak yang kelupaan barang belanjaannya karena terlalu banyak tantangan saat belanja. Lalu sesamanya di rumah juga mereka akan repot untuk memilah dan menata barang belanjaannya. Kemudian ini dari ide produk prototipe yang kami buat, nama produknya itu Reka, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kami memprioritaskan atau mendahulukan aspek-aspek seperti praktis, all-in-one, terus ada juga yang bersekat, desain menarik dengan berbahan kualitas, terus juga mengedepankan terjangkau dan pastinya mengurangi limbah plastik. Untuk sketsanya seperti gambar pada layar. Oke, next. Kenapa kita kasih nama produk kita ini Reka? Karena kita ini kan orang Indonesia dan produk ini dibuat di Indonesia. Jadi Reka ini dari bahasa Indonesia yang bermakna ciptaan ataupun karya. Dan filosofi dari Reka ini adalah hasil reka cipta yang sadar lingkungan dan memberikan kesan yang minimalis. Nah, ini desain dari produk Reka kita. Produk tas ini satu tas dengan 3 fungsi. Mengapa begitu? Karena di bagian atas itu tuh kami akan memberikan sayuran dan
gantikan. Mengapa kita memilih bentuknya kotak? Karena bentuk kotak ini tidak akan membuang banyak bahan tentunya dan juga mudah dilipat. Lalu tas ini juga kokoh dan juga bersekat seperti yang tadi saya jelaskan. Yang bagian atasnya sayur dan bagian bawah daging dan ikan. Karena bagian sayur itu kalau bisa jangan sampai terkontaminasi dengan daging dan ikan. Daging dan ikan itu kan bau dan juga berair. Setelah itu detail genggaman, bagian genggaman yang ada di sini. Nah, itu kami beri rekatan juga karena kan kalau misalnya kita belanja sayur, kadang ada sayur yang panjang kayak kacang panjang ataupun wortel itu kan keluar-keluar. Nah, itu supaya tidak mudah jatuh. Jadi kami beri genggaman. Dan yang terakhir kami memilih bahan, yaitu bahannya keseluruhan itu kain polyester. Mengapa kami memilih polyester? Karena mudah dibersihkan dan juga kain polyester ini tidak begitu mudah serap air. Dan di bawah yang bagian daging dan ikan itu di dalamnya akan kami lapisi dengan aluminium foil supaya tidak rembes bawahnya dan juga bisa menyesuaikan dengan suhu daging dan ikan supaya tidak mudah busuk. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Jadi apa empathize kalian dibangun berdasarkan apa tadi? Jadi empathize kami itu dari hasil observasi yang telah kami lakukan bersama pedagang-pedagang dan juga pelanggan-pelanggan yang terdapat di pasar tradisional seperti yang sudah kemarin kerjakan dari tugas observasi sebelumnya. Jadi yang kami temukan di sana permasalahannya itu banyak pedagang itu yang meskipun kita membeli dalam jumlah kecil, misalnya kemarin itu saya dan teman-teman itu sempat kayak beli bawang-bawangan itu walaupun kita belinya hanya sedikit saja itu dikemas dalam plastik kecil lalu dibungkus lagi dengan plastik yang kita tenteng. Jadi dari permasalahan itu kayak kita menemukan kayak kalau misalnya semua kita beli di sana sudah 10 macam itu kan pastinya akan menambahi kantong belanjaan, kantong plastiknya itu untuk mencemari lingkungan. Jadi dari situ kita memikirkan kayak solusi apa sih yang tepat yang bisa kita berikan untuk mengganti kantong plastik tersebut. Oke, jadi berangkatnya dari kepedulian lingkungan ya. Oke, kira-kira besarnya itu seberapa? Nanti desainnya kan dari gambar itu nggak ketahuan ya. Tapi kira-kira kalau menurut kalian desainnya itu kira-kira besarnya seberapa? Mungkin kalau desainnya kurang lebihnya mungkin 40 cm untuk lebarnya dan kan karena kita itu mau ke atasnya lebih panjang karena kan untuk sayuran itu kan biasanya kayak lebih yang satu ikat itu kan lebih panjang Pak. Jadi kita mungkin untuk bagian ke atasnya akan kita panjangkan agar untuk sayurannya itu bisa masuk dan muat semua. Nah itu ada 2 lapis, berarti itu sendiri atau gimana? Iya betul. Jadi untuk yang di bagian tengah, di bagian pembatas sayuran ini tuh nanti kita kayak akan ada di aluminium foil dan atasnya itu akan ada di resleting gitu Pak. Jadi ya nantinya kayak daging, ikan dan juga sayuran yang disekat ini tuh tidak akan saling terkontaminasi seperti itu. Oke, satu ide yang menarik ya. Berarti itu dipasangin resleting ya dari atas ke bawah jadi sehingga terpisah benar-benar ya. Oke. Dan nanti tinggal cara mencuci dan membersihkannya nggak susah kan? Oke, ini ide yang berangkat dari kepedulian lingkungan, banyak tas, kantong plastik dan sebagainya sehingga muncullah ide ini. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Tadi kita udah melihat ya ada beberapa presentasi, idenya menarik ya. Ada tas, kemudian ada minuman, ya, kemudian ada desain jasa promosi, ya, membuatkan konten-konten juga. Kemudian yang tadi itu juga desain aplikasi ya. Nah, ketika kalian semua sudah punya ide ya dan ada masukan, perbaiki ya. Karena perjalanan dari design thinking itu kira-kira sama seperti begini ya. Setelah sampai di situ ada masukan apa yang perlu diperbaiki, jadi mondar-mandir dan tes pasar itu nggak cukup hanya 1 kali, bisa 2 kali. Setelah kalian perbaiki, kalian tes lagi ya. Ternyata ada masukan lagi, tes lagi, perbaiki, tes lagi ya, sampai menemukan yang terakhir yang paling bagus, yang paling baik itu seperti apa ya. Nah kalau sudah itu semua terlaksana, dilakukan, nah jangan lupa ada ini ya, 3 lingkaran yang
sangat menentukan ya. Produk kita ini kalau dijual harganya berapa? Kita belum bermain dengan harganya tadi ya. Nah, harapan saya dihitung, nanti ada biayanya, kemudian bahan baku, tenaga kerja, sewa tempat, dan lain-lain. Nah, itu costnya berapa? Nah, dari situ kita akan ketahuan bahwa bisnis ini secara viability, ya, secara bisnis itu layak enggak? Kalau dijual ada yang mau beli enggak? Ya, karena perkara harganya. Atau kemasan-kemasan kalian yang menarik sehingga orang itu tertarik, ya, desire untuk beli jasa kalian atau produk kalian, ya. Atau jangan sampai karena tingkat kerumitan yang tinggi, tadi seperti yang tas itu ya, jangan sampai karena kerumitannya yang tinggi sehingga tas itu nggak bisa direalisasikan, ya. Mungkin nggak punya mesinnya, nggak punya alat jahitnya dan macam-macam ya. Nah, kalau kamu harus beli alat jahitnya mahal dan sebagainya, itu kan membuat biaya produksinya meningkat. Nah, ketika dijual nggak viable. Nah, jadi tolong ingat-ingat ya, ketika ide kalian sudah mencapai ke final, 3 komponen dari lingkaran ini akan menentukan goal kita ya sebagai utama. Itu sasaran kita menjawab solusi itu jangan lupa. Dan desirability, visibility, dan viability ini menjadi komponen penentu ya. Kemudian ketika ini diturunkan ke lapangan, orang-orang tertarik, kalian tidak susah membuatnya dan mempunyai nilai jual yang sesuai dengan harapan customer ya. Nah, inilah kira-kira pembelajaran kita tentang tes pasar. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akan ketemu pada lain kali.